Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmadani dengan NIM 41200026. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian yang A, yaitu definisi cerdas. Kebanyakan orang mendefinisikan orang cerdas adalah orang yang memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata, atau orang yang memiliki IQ di atas 150, sanggup menghafal ratusan kosakata dalam waktu hanya beberapa menit, dan mampu menghitung perkalian angka dengan cepat. Bagi santri di pesantren, yaitu yang mampu menghafal Al-Quran dalam waktu kurang dari 1 tahun, menghafal 1000 nadlom, harfiah dari depan ke belakang dan sebaliknya atau bolak-balik, menghafal ribuan hadis, menguasai kitab Uqudul Juman, sangat lancar membaca kitab Fathul Mu'in, menguasai kitab-kitab besar seperti kitab Fathul Wahab, I'na'atut Talibin, Majmu', Mahali, Ihyal Ulumuddin, Jauhar, Maklum, Al-Asyabah wan Nadair, dan lain-lain. Anggapan yang demikian memanglah tidak salah, tetapi jika kita telaah lebih mendalam, ternyata yang disebut orang cerdas bukanlah pengertian sesederhana seperti itu. Hanya sebatas kemampuan seseorang dalam menghafal dan mendefinisikan sesuatu. Akan tetapi yang dimaksud orang cerdas yaitu yang mampu membuat prediksi tentang suatu masalah, seperti memperkirakan yang akan terjadi besok berdasarkan analisis terhadap kondisi yang ada hari ini. Dalam Islam, orang yang dipandang cerdas oleh Rasulullah SAW adalah orang yang pikirannya jauh ke masa depan, di akhirat. Akhirat dipandang sebagai negeri yang dirindukan setelah kehidupan di negeri dunia yang fana ini. Di akhiratlah kehidupan orang yang sebenarnya, tidak ada kematian, dan di sanalah terdapat negeri keabadian, negeri kenikmatan abadi di surga. Berpikirlah sebelum bertindak, itulah yang menjadi prinsip dan moto bagi orang yang cerdas. Jika sudah tahu bahwa kebaikan dan keburukan akan menemukan nasib seseorang di akhirat, maka setiap ucapan, sikap, dan perbuatan yang akan dilakukan haruslah dipertimbangkan dengan memperhitungkan akal sehat sesuai dengan hati nurani. Jangan sampai melakukan sesuatu yang justru akan merendahkan posisi seseorang sebagai manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Baiklah, materi selanjutnya hadis tentang cerdas. Nabi ala Sa'ala Sadad ibnu Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atbaha nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, rawahu Tirmizi wa qala hadisu hasan. Artinya dari Abu Ya'la, yaitu Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan beliau berkata hadis hasan. Rasulullah SAW dalam hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang pandangnya jauh ke depan, tidak hanya berhenti sampai kehidupan dunia ini, akan tetapi menembus batas dinding alam dunia hingga sampai di kehidupan abadi akhirat kelak. Tentu hal ini terjadi pada orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, terutama keimanan adanya hari pembalasan yaumul jaza. Bagi orang yang tidak meyakini adanya yaumul jaza, tentu tidak akan pernah berpikir untuk menyiapkan bekal apapun. Maka pandangan yang demikian dinamakan dengan tindakan bodoh atau jahil. Bangsa Arab pada zaman pra-Islam disebut dengan jahiliyah bukan karena mereka tidak pandai baca tulis, akan tetapi mereka memilih jalan pintas, itu shortcut, atau menyembah sembahan selain Allah. Mereka menyembah berhala tanpa berpikir kritis, dan tujuan mereka menyembah sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Alhasil sampai meninggal pun bangsa Arab tidak menemukan kebenaran, sehingga sampai ajalnya pun yang mereka temui adalah kebodohan yang menyesatkan. Selain itu, orang cerdas tahu bahwa kematian merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kematian datang kapan saja dan di mana saja. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Roni Saputra, NIM 41200015. Saya akan menjelaskan materi tentang definisi lemah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu adalah makhluk yang paling lemah dan pelupa. Namun, di antara manusia yang lemah masih terdapat orang yang paling lemah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'jazun nas man a'jaza 'anid du'a wa abkhuluhum man bakhila bis salam." Artinya, manusia yang paling lemah adalah orang-orang yang paling malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang paling bakhil adalah orang-orang yang bakhil memberi salam. Hadis riwayat Abu Ya'la At-Tabrani, Ibnu Hibban, dan Abdul Ghani Al-Maqdisi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ghafir ayat 60. Allah memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Ghafir tersebut ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sungguh orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.